Salam selalu untuk dirimu yang senantiasa berjasa, tak pernah ada hentinya dalam sejarah manusia. Dia pula yang menyambutkan warna berbagai bahasa. Hari Ibu itu kan diperingati sebagai kita biasanya mengucapkan terima kasih kepada ibu kita yang sudah melahirkan, ibu yang tidak pernah hitung-hitungan sama anaknya. Tidak, tapi kita juga jangan melupakan sejarah dari tanggal 22 Desember di mana sebetulnya ini adalah tanggal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama 22 sampai 25 Desember di Jogja. Dan kemudian ini pada tahun 59 ditetapkan oleh Soekarno sebagai hari besar nasional karena dianggap merupakan kontribusi perempuan terhadap kemerdekaan bahkan dan terhadap kemajuan bangsa, terutama Ibu Dewi Sartika. Zaman dulu Ibu Dewi Sartika tidak hanya bicara pada tataran konsep atau gagasan, langsung anclup, langsung meraktekeun prak-prakanana, dianggap sebagai salah satu pendiri institusi pendidikan di Indonesia. Ya, dia bikin sendiri, dia merjuangin anggarannya juga sendiri. Kalau Dewi Sartika tidak bisa, kalau Dewi Sartika bisa saat itu, kenapa kita tidak bisa? Dan saya yakin kita harus bisa. Saya memohon dukungan dari semua pihak. Kita akan berjuang bersama. Insya Allah kalau saya terpilih, saya akan berjuang sekeras mungkin seperti yang dilakukan oleh Dewi Sartika sampai akhir hidupnya. Kita harus memotong rantai kemiskinan di Jawa Barat ini. Tidak bisa terus-terusan begini. Kita akan tawarkan konsep-konsep dengan alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat dan jangan ada pungli, jangan ada korupsi. Buat kesepakatan bersama. Mari berjuang untuk itu. Ini saya tawarkan mana tadi kartu? Saya tawarkan sebuah solusinya. Yang ini menurut saya bisa. Kalau provinsi lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ini persoalan kehendak politik berpihak pada rakyat menurut saya. Ini namanya kartu binangkit. Kartu binangkit itu bangkit. Jadi melihat kondisi Jawa Barat dengan sumber daya alam yang luar biasa, yang sebetulnya sering saya katakan tidak ada alasan Jawa Barat itu untuk miskin. Tidak ada alasan Jawa Barat itu hanya dikenal sebagai pengirim TKI. Kita harus kembali menjadi lumbung pangan nasional. Kita harus kembali dan bisa menjadi provinsi riset teknologi. 16 perguruan tinggi negeri ada di Jawa Barat. Kualitasnya diakui tidak hanya di Jawa Barat tapi nasional, bahkan beberapa masuk internasional. Lalu kemudian swasta juga ada 343 perguruan tinggi. Tapi kenapa IPM-nya rendah sekali? Artinya ada akses bagi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak terbuka. Lewat kartu ini kami menawarkan sebuah konsep bahwa kedepannya warga Jawa Barat harus menjadi warga yang pinter. Tidak hanya cager dan bager tetapi juga pinter tanpa harus kabelinger ya. Nah, ini ada nomor induk di sini, punten. Ini nomor induk, ini lanjutan dari IKTP sebetulnya. Tetapi saya akan secara bertahap memastikan bukan hanya sebagai tanda pengenal, tetapi ini memiliki fungsi untuk menyelesaikan persoalan sosial, terutama kesehatan dan pendidikan. Di sini ada datanya, yang kemudian di sini ada chipnya, sehingga tidak ada lagi kemudian salah sasaran. Orang yang harusnya tidak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, APBD, menang. Hari nu kuduna teu meunang, yang harusnya tidak dapat, malah dapat, yang harusnya dapat, malah tidak dapat. Lewat pendataan yang jelas dan sistem yang dibangun, dikontrol lewat kartu ini, saya pastikan yang namanya jaminan kesehatan akan hadir di Jawa Barat ini menjadi semacam percontohan bagi tingkat nasional bagaimana sistem jaminan sosial nasional berupa jaminan kesehatan itu akan terjadi dimulai dari Jawa Barat dan tidak ada lagi rakyat miskin ditolak dari rumah sakit. Yang kedua adalah jaminan pendidikan, bukan hanya menggunakan pendidikan 12 tahun yang ditanggung oleh, saya tidak mengatakan gratis, tidak ada yang gratis, masyarakat juga harus tahu. Uang itu dari APBD, uangnya adalah uang rakyat. Yang mendapatkan alokasi anggaran pendidikan, saya pastikan bukan hanya gratis teh, gratis mayar iuran hungkul, tapi kemudian ada buku yang harus dibayar.
kedepannya yang namanya terutama sekolah-sekolah pemerintah yang anggarannya dari APBN, APBD, maka tidak boleh memungut biaya bangunan. Ada gesti keluarkan uangnya. Kemudian juga LKS, buku-buku itu akan kita atur. Kita akan bekerja sama dengan swasta, tetapi seminimal mungkin tidak diperdagangkan kepada siswa, diberikan gratis ya. Betul. Nah, kemudian juga ini untuk memastikan bahwa bukan hanya pendidikan dasar, tetapi juga sampai perguruan tinggi. Caranya seperti apa? Ini banyak anak-anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, atau masyarakat yang tidak mampu, miskin kota, pedagang kaki lima. Sebetulnya punya kemampuan akademik yang tidak kalah. Lulus penyaringan, tetapi kemudian tidak bisa masuk karena biayanya mahal. Saya akan memastikan mereka juga bisa sekolah di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi pemerintah. Bagaimana caranya? Apakah ada uangnya? Ada, itu tadi APBD itu uang rakyat, kita kembalikan kepada rakyat. Kalau tidak cukup, saya akan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama menjadi orang tua asuh. Syaratnya tidak ada pungli bagi pengusaha dan industri dalam negeri, terutama di Jawa Barat.